tentang visi dan misi gerakan pemuda yang dulu kita atas nama gerakan, sekarang dinaikkan menjadi pemuda pecinta. Ini kami punya visi dan misi. Visi pemuda pecinta adalah menumbuhkan atau mengembangkan ide-ide kreatif. Lah inilah yang awalnya dari kumpul-kumpul ya, akan muncul keinginan ya, caper tentang hobi, tentang kesenangan. Nah, di kumpulan pemuda pecinta ini kita kembangkan itu. Ide-ide yang muncul dari para pemuda kita kembangkan. Kreativitas teman-teman pemuda kita kembangkan. Ini visi kita. Misi kita dari ide-ide yang berkembang atau ide-ide yang kita kembangkan secara bersama-sama, ini bertujuan untuk pembuktian rasa cinta. Iki lho bukti ini lah aku seneng. Iki lho bukti ini aku lek cinta nang guruku. Nah, ini misi kita. Nanti setelah ide-ide ini kita kembangkan, ini menjadi bentuk nyata bahwa kita cinta. Nah, makanya namanya pemuda pecinta. Pecinta itu pembuktian. Ya. Nah, perlu dibuktikan. Sampai ngomong nang arek wedok I love you. Nah, ayo I love you. Bukti ndi? Nah, pengorbanan. Nah, pembuktian itu otomatis butuh pengorbanan. Ini yang menjadi misi pemuda pecinta. Dulu sebetulnya sudah ini visi misinya. Nah, hanya saja dulu belum terkoordinir dengan baik. Nah, di periode PPA ini kita upaya terus memperbaiki, menjalankan visi dan misi yang sudah ada. Itu sehingga dalam kegiatan yang diadakan dulu awalnya GPC, sekarang PPA terus diperbaiki. Yang intent kita lakukan pengawalan Solo. Nah, ini kan ya. Nah, yang dulu amburadul saenake dhewe kaya embonge dhewe lek kawalan, Membahayakan orang dulu. membahayakan pengguna jalan lain. Ya. Nah, sejak kita terapkan, kita jalankan visi dan misi ini, ya alhamdulillah sedikit pelan tapi pasti kita perbaiki. Nah, mungkin Mas Fikri ini selaku koordinator kawalan ini, karena ini berjalan sejak zaman GPC, mungkin bisa sedikit berbagi pengalaman. Ya, kalau pengalaman di jalan sih, kalau di pengawalan dulu kita ilmu tidak ada. Kita kawalan dulu karena kita suka kebut-kebutan di jalan. Terus momen kawalan itu sebetulnya momen pelarian. Pelarian hobi. Pelarian dari hobi kita. Yang asalnya suka kebut-kebutan di jalan dan kebetulan itu ada event, kita masukkan di situ. Tapi dulu kan kita secara ilmu pengawalan tidak ada. Jadi ya sekarpe dhewe. Tapi dari seiring berjalannya waktu dari situ introspeksi pasti kita kerjakan lah. Maksudnya setiap habis kawalan itu ada evaluasi apa yang terjadi kesalahan itu jadikan pelajaran buat kita. Dari kritikan-kritikan para ustadz, para driver-driver yang kita kawal, ya otomatis lah pasti selalu ngeritik kita. Tapi dari situlah kita belajar gitu. Sebetulnya
PPA yang saat ini cita-cita kita dulu. Dulu kita zaman GPC, cita-citanya itu satu lah, paling tidak itu kita punya kantor sekret lah. Kita nggak punya. Base camp untuk tempat ngumpul kita nggak punya. Apalagi satu sosok pendamping yang selalu siap untuk mendampingi dan bertanggung jawab, kita nggak punya. Nah, di PPA yang saat ini, ya mungkin inilah keinginan kita dulu diwujudkan, dikabulkan lah. Jadi kita lebih terarah, pengawalan kita ya alhamdulillah didata, sampai didatangkan pelatih langsung dari Patwal Malang. Terus lagi kita dididik, dipelajari bagaimana organisasi yang betul. Ada struktur, ada job desk-nya. Nah, itu yang kita cita-citakan dari dulu. Ya. Dulu kita nggak bisa seperti itu karena ya memang satu, kita teman sebaya. Otomatis lah ego masih tinggi masing-masing. Satu nyuruh gini, ya kita nggak konso pengongkon aku lah. Pro kontra. Itu. Dari bahasa pro kontra itu bahkan kita itu harus saling, dalam arti itu saling membaca karakter, bahkan kita harus itu tadi belajar di mana enaknya kumpul. Akhirnya terjalin kumpul di warkop dan kumpul di giliran ke rumah. Kan gitu ya, Iya. ke rumah masing-masing ya. Bahasa kita dulu anggota, tapi ini tidak dikatakan anggota itu gimana, ini gerakan, bahkan kita masih dalam apa, modal cinta. Kan sekarang kan enak, sudah ada Gus Muiz, namanya sudah ada pecinta. Dulu apa, modal cinta. Akhirnya kita saling sesuai dengan Mas Fikri, pengalaman itu tadi. Akhirnya apa, nggak nanti kalau kita menunjuk gak enak juga. Karena apa? Itu tadi pelampiasan ego itu ya, kita ya berterima kasih juga sama ya rekan-rekan pada waktu di Pemuda Cinta. Iya. Karena apa, tidak ada tempat untuk kumpul akhirnya, karena saling hobi, senang, suka. Cuma kita nggak, dukanya ya itu tadi, dukanya sudah kerjaan bareng akhirnya belum sampai puncak finish selesai sudah Bolehan. iya Bolehan. ini namanya pemuda. Iya. Ya, tapi dari bukan pertikaian ya. Bukan. Apa ya? Bukan pertikaian. Beda pendapat. Beda Kita sering berdebat pendapat Iya. gitu, sering. Tapi ya di skala itu aja. Setelah itu ya selesai. Akhirnya Kita kumpul memahami, lagi. Gus, dengan beda pendapat, pelean bahasa itu akan kita apa? Oh, bersyukur apa? Oh, sudah ini berarti masuk di dalam misi dan visi. Akhirnya itu tadi tercipta, menumbuhkan ide-ide yang kreatif itu. Karena gerakan itu sudah awalnya modalnya cinta. Dari kreatif ini, nah kreatif kita itu selalu menunjukkan di depan. Dan ada kegiatan apapun di depan. Akhirnya kita simpulkan kalau gini harus punya wadah. Akhirnya di pengurusan GPC ada tempat bahwa masih di kepengurusan itu. Iya. Inilah pentingnya berkumpul ya. Setelah berkumpul ya, sekali lagi memang penting berkumpul itu. Tinggal nanti kita asah, kita isi apa perkumpulan ini. Nah, apalagi kalau dasarnya atau modalnya cinta, enak, gampang. Iya, Nah, itu modalnya cinta. kalau modal cinta dan mau berkumpul, tinggal kita arahkan. Dan alhamdulillah, setelah mau berkumpul dan atas dasar cinta, kita adakan kumpulan-kumpulan. Di antara kumpulan yang sering kita lakukan adalah kami buka kegiatan Islami di luar jam wajib. Jadi kita kumpul sendiri, kita isi kegiatan Islami berupa ngaji. Itu penting untuk menumbuhkan rasa cinta. Ya kita harus mau berilmu, ngaji.
Ya ini Gus tentang ilmu ini, makanya gerakan pemuda itu dulu sudah pokoknya menjalankan tadi ilmu itu wis bahasa Mas Fikri itu tadi wis pokoknya ayo semangat gitu. Jadi pokok jadi belum ada ilmu niki pikir bener apa tidak kita nggak Iya, tahu. karena dulu kita bonek tok. Bonek Bondowan tok. itu. Bonek yang penting pemuda itu ya, ayo menuju baik gitu. Jadi kumpul Mereka- itu ya nggak ada isinya sih. Ada. Kumpul isinya kerasani, Iya, ngopi. kalau ini gitu pembahasan rasa-rasa niki ya apa enak ini. Karena Kalau- itu modal cinta. Kalau boleh dirasa Iya. dulu apa pas waktu GPC kita kumpul seakan-akan membahas ide ini ide itu, tapi ujung-ujungnya Golput. rasan-rasan. Hanya sekedar ide. Iya, hanya sekedar ide. Realisasi. Seakan-akan kok gini terus ya. Bahkan sempat ada salah satu teman itu ya bukan cuman pro, malah sering kontra. Sering kontra kalau kita kumpul dengan adanya GPC ini malah kita jadi pecah, mending nggak usah. Nah itu sudah di situ kami merasakan resah gitu Gus. Kok jadi gini ya. Bahkan sempat dipanggil sama Gus Nizam, dipanggil sama Buya Sofa. Namamu itu gerakan pemuda cinta Sofa. Dari awal itu gerakan. Mana gerakanmu itu mana? Kumpul tak nggak ono gerakannya ya sama aja. Ya, dari situlah kami punya inisiatif bikin tempat berkumpul. Nah, memang harus punya kita tempat untuk berkumpul itu khusus untuk di momen tertentu. Nah, kalau kumpul dimanapun kita bisa, nah, tapi tempat khusus untuk kita. Nah, itu inisiatif kami muncul itu ya dari melihat dulur-dulur teman-teman kok ngunung, nggon-nggon kumpulnya sampai nggon. Nah, akhirnya kami bikin base camp. Nah, itu loh. Awal mula kita bikin tempat itu ya itu. Ya. Ayo Mas Kas, kopinya. Berawal dari kerasan. Iya. Ya kalau bilang alhamdulillah, ya alhamdulillah banget sekarang sudah dibimbing, diarahkan sama Gus Muiz itu alhamdulillah. Setidaknya di saat kita kumpul itu ada penengah, ada yang mengarahkan. Kita semua punya ide yang apa kasarnya Gus? Menyimpulkan. Ya. Nah, ini ya loh. Nah, itu bedanya dulu GPC sama sekarang PPA. Yang saya rasakan. Nah, untuk menumbuhkan cinta itu mang lho, gimana itu Mas? Yang kan dari Mas Firyan dijak Mas Pras gak gelem, terus moro-moro gelem itu piye itu kan? Ya, apa ya? Kalau dibilang cinta itu nggak bisa dibuat-buat ya. Bukan karena apa ya, aku pengen cintai korek terus tak gawe aku cinta, kan nggak bisa. Cinta itu datangnya ya dengan sendirinya sih kalau saya. Murni dari Awalnya ya dari ya berkumpul itu tadi loh. Asalnya tidak ada. Karena sering kumpul, mereka teman-teman ini bahasnya itu aja, otomatis ini kan saya katut. Karena saya minoritas, minoritas, kumpulin nang mayoritas. Mereka bahasnya tentang pondok. Awalnya saya tidak suka ke pondok, akhirnya ikut karena minoritas kumpul mayoritas. Asalnya dari kumpul. Kalau untuk menumbuhkan rasa cinta ya saya nggak tahu. Cinta itu, ya itu lagunya siapa itu? Cinta itu anugerah. Nah, memang tumbuhnya cinta itu ya karena diberi anugerah oleh Allah. Gak ngerti dalani apa, lek dalani lek paribasan Jawa ngono. Tresno jalaran Saka sangka kulino. ya iku. Mboten ekatan 5 mboten. Cinta itu jalaran sangka sering gelibet. Nah. Memang anugerah cinta itu.
Peweweh ditumpuhno itu lek melok bahasa Jawa ya ngono ku mang. Tapi kalau kita mengacu pada keilmuan, cinta itu sebetulnya tumbuh dari adanya kesamaan. Nah, itu loh. Nah, kalau dari sudut pandang keilmuan itu, cinta itu tumbuh karena adanya kesamaan. Meskipun awalnya kita nggak sama, nggak tahu, ya karena seringnya berkumpul, akhirnya iya cocok rek aku ini. Kok koyo meskipun itu hanya 2%-nya, 1%-nya kesamaan itu. Tapi dengan seringnya bertemu akan semakin tumbuh, akan semakin terlihat kesamaan itu. Ya dari kesamaan apa? Ya senengi nongkrong, senengi sobo embong. Berarti dengan berjalannya waktu ya, Gus. Iya. Nah, awalnya anugerah. Nah, peweweh dikai rasa tek. Nah, karena seringnya ketemu, seringnya kumpul akan tumbuh, akan semakin nampak kesamaan-kesamaan itu. Sebetulnya bukan karena jalaran saka kulinone di awal loh ya. Di awal itu cinta itu anugerah, gitu loh. Nah, untuk pemuda pencinta, Sofa ya. nah, bagi pemuda yang belum kenal itu, kalau ingin masuk itu gabung gitu gimana itu caranya? Kita tidak melihat backgroundnya apa, dulunya apa. Kita menerima siapapun yang mau ikut bergabung dengan kita. Dari sini makanya kami buka kegiatan Islami. Setiap seminggu sekali kita kumpul, kita buka ngaji santai. Nah, dari sini siapapun yang ingin masuk, hanya sekedar ingin berkumpul, bisa lewat ngaji. Nah dari sini mungkin kepingin tahunya lebih. Oh, lek mari ngaji iki lapo terusane. Nah, ini media kita untuk menjaring atau mengajak siapapun yang ingin bergabung dengan kita. Banyak cara. Ya ketika kita baksos, ketika kita kawalan atau kegiatan apapun yang kita lakukan, kita umumkan, kita florkan. Nah, siapa tahu ada yang mau ikut. Perkara ikutnya ikut terus apa tidak terserah. Yang penting kami welcome. Siapapun. Harus ikut terus, udah nggak harus. Nggak harus. Kalau mau ikut terus itu lebih baik. Karena apa? Disinilah wadah kita membuktikan cinta. Nah, jadi wadah kita membuktikan cinta kita ke guru. Dengan apa? Pengabdian. Nah, jadi berkorban dengan mengabdi. Ngabdi itu ya mesti berkorban. Minimal ya korban perasaan kan? Iya. Minimal ya korban perasaan. Minimal itu. Gus, korban perasaan itu kan memang dari itu sih pengalian dari, makanya gerakan sudah tidak ditampakkan menjadi PPA itu mungkin. Iya. Ya, gitu ya. Makanya akhirnya gerakan itu sudah tidak tidak ditampakkan lagi, langsung dijadikan PPI tersebut. Iya. Karena sudah mencapai pada pembuktian. Termasuk masuk ke misi tadi ya. Iya, masuknya ke misi. Jadi masuknya ke pengabdian itu. Pembuktian cinta itu ya nggih ngabdi iku. Ngasor kasarane. Karena teman-teman itu juga masa lalu masih tetap istilah gerakan itu masih menjiwai. Saya dengan waktu gerakan ini kita secara otomatis ya tadi memang harus butuh tempat. Makanya ini di pemuda PPI ada base camp.
habis camp sesuai dengan penyampaian yang dijelaskan Gus Mu sini kan tempat kita kumpul. Iya. Nah, memang pada waktu cita-cita harapan kita bersama waktu di GBJ Gerakan Pemuda Cinta itu ya saat-saat ini yang diinginkan akhirnya ya terwujud Mas Marsya. Iya. Terwujud. Dari sini nah, kita awali dari base camp, kumpul di base camp. Nah, di sini kita kumpul, menuangkan ide, menuangkan hobi, nah, dengan diarahkan yang benar. Ide itu begini kelanjutannya. Ya di base camp ini. Untuk kelanjutan berikutnya itu bagaimana ya di base camp. Mengasahnya di sini. Ya, dengan keilmuan, sharing, diskusi. Ya. Kalau nggak begitu nggak bisa jalan, hanya sekedar ide akhirnya. Nah, ide-ide itu perlu disaringkan, nah, diomongkan. Nah, ini baru bersama-sama kita kembangkan. Biar nggak hanya sekedar bahasan. Wacana dong. Iya wacana, Rencana tak. Wacana ya gitu. Memang untuk menuju pecinta itu berat. Iya, Iya berat. berat karena pecinta itu harus pembuktian. Nah, kalau hanya sekedar cinta, nah, kembali ke gerakan itu tadi hanya cinta ya sudah. Tapi kalau sudah pecinta, ini butuh bukti. Sudah pembuktian. Iya, makanya ketika kami dulu sowan bareng masih ingat itu beliau dawo, Buya Sofa dawo, PPA iki minangka bemper. Nah, ini secara tidak langsung buktekno. Cintamu buktekno. Itu isaro. PPA itu minangka bemper. Kalau kita kaji filosofi bemper, selalu di depan posisinya. Nah, dengan posisi di depan, siap ditubrukno. Hah? Ayo. Jenenge ono ngarep iki ono apa-apa ditubrukno. Sing kena dilik, bemper. Nah, ini filosofinya itu. Nah, di sini butuh pembuktian yang benar-benar yes, kuat. Wis gak mengeng wis. Siap tok iku lho bahasane. Wong bemper ya. Apa ndelok bempere truk sing gede-gede. Wo. Kuat. Hah? Iya. Ya kudu dadi bemper kuwi sing kuat. Lah cinta itu kan kadang naik, kadang turun Agus. Nah supaya itu bisa naik atau mempertahankan itu gimana supaya nggak sampai turun lah minimal gitu. Kumpul, kembali lagi kumpul. Solusinya hanya kumpul. Iya. Yang menyebabkan rasa cinta ini turun itu ya menjauh. Ini kalau cinta loh ya. Kalau pecinta ya wis manu wis. Nah, yang menyebabkan ya jarang kumpul. Akhirnya sedikit demi sedikit rasa cintanya akan Lontar. nah, karena cinta itu butuh bukti asli ini. Wis pen gambarno lek pen pacaran lho wis enak filosofi pacaran lho. Jarang ketemu ngono. Jarang komunikasi wis gak ketemu jarang komunikasi ngono. Gak arek enom pemuda lah ngono. Ayo goleki. Lek gak ketemu mari ngono kok sedina iki gak chatting iki. Suwe-suwe lontor. Iso-iso berpaling malahan. Ayo. Wis ngono ae dalile. Yang menyebabkan cinta itu menurun ya jarang kumpul. Nah, dari sinilah kami
terus ajak-ajak ayo kumpul, ayo kumpul. Judulnya ku kumpul, judulnya judulnya kumpul. Nanti semudah itu sebetulnya. Gelem kumpul, ngene tok. Aman. Iya. Aman. Kumpul itu kadang terasa berat. Nah, itu. Kayak itu Mbak, cinta kan naik kadang turun. Nah ya, poinnya kan dikumpul. Iya. Untuk menuju kumpul ini loh, berat. Karena ya mungkin dari segi, ya mungkin usia juga ya, terus kebutuhan apa dan lain sebagainya. Kalau dulu kita masih single, masih bujang, apa bebannya? Bebannya paling gawe dhewe. Terus ketika sudah menginjak dewasa sekarang, sering kali yang dijadikan alasan ya keluarga otomatis. Nah itu kan yang jadikan sekat untuk diri kita sendiri. Berarti kan dirinya sendiri yang menghalangi untuk apa ya menuju yang cintanya tadi. Ngoten gitu. Iya. Memang inilah beratnya pembuktian itu. Ya. Makanya kita harus berani berkorban. Minimal berkorban meluangkan waktu kita. Sebetulnya kalau sudah kata jenenge cinta itu Tak kenal waktu. oh ya wis ben pacaran jam loro di kongkon tuku bakso ae budal jam loro ono bakso. Ya modalnya memang cinta. Yang menyebabkan kita berat untuk berangkat itu ya rasa cinta kita menurun. Berarti kita kurang pembuktiannya. Berat memang pembuktian cinta itu. Yeah. Artinya sik kalah ambek egone dhewe. Ini apakah Gus untuk istilah untuk bercinta itu apa kita itu arti kan sudah punya base camp. Ya. Apakah base camp itu bisa dikatakan untuk rumah kita untuk bercinta? Ya Karena bisa. itu kan menjadi untuk kita tempat kumpul sesuai Iya. dengan ide-ide kreatif kita. Iya. Otomatis apa itu base camp itu memang tempat kumpul untuk kita untuk bercinta. Apa bisa Bisa banget. Makanya kami ketika kumpul selalu berkata, jadikan ini rumah keduamu. Ya. Jadikan ini rumah kedua. Ya iki nggonmu wis. Ya. Jangan merasa ini milik pribadian. Enggak. Ketika kami membuat base camp, ya sudah ini rumah keduamu. Kami tidak merasa memiliki. Ini milik kita. Base camp itu milik kita. Bukan milik pribadi. Sering kami sampaikan, ini tempatmu. Sehingga kami kondisikan sedemikian rupa. Sebagaimana di pondok. Kalau rasa itu nggak bisa kita wujudkan, ya sulit untuk datang. Kami sudah welcome. Jenenge sampean setuju ini dijadikan tempat berkumpul, base camp. Nah, kalau nggak punya rasa memiliki, ya itu tadi. Berarti terus kita sesuai dengan Mas Mata tadi kita terus berperang ya. Berperang supaya kita tidak menurun dan kita kumpulkan kita base camp itu kita harus timbul rasa untuk bercinta itu. Iya. Memang berat ya Mas Budi. Berat. Mas Pras, nggak berat Mas Pras. Pol. Nah, tantangannya memang Ya, di situ ya. Mohon maaf Gus ya. Ini kan pembicaraan kita ya
nuansanya ya. Iya, ya memang berkutat mohon dengan maaf, terus apalagi background kita ya toh. background dari gerakan ngawuri ya. Karena sudah dikasih tempat base camp secara kita kan ya memperhatikan diri kita untuk gimana lah sesuai dengan kekompakan itu karena sudah ada tempat untuk kumpul. Bahkan kami sudah mikir matang untuk membuat base camp. Konsekuensinya kami yaitu tadi tidak merasa memiliki, bahkan fasilitas kami siapkan loh. Nggak kopi, nggak dewe. Oh. Yang itu Gus, mohon maaf saya juga ya kurang kok basecamp kok ada biliar ada itu dari pandangan dari mohon maaf Gus ya, Iya. dari sisi luar itu ya lingkungan itu loh itu kok tempat untuk nembak ilmu untuk pemuda kok sampai dari ada yang melihat dari sisi negatifnya. Iya. Kan itu ada biliar sempat ada yang melihat gimana kok katanya untuk ilmu kok ada basecamp itu tujuannya gimana itu Gus? Kami bertujuan memfasilitasi pemuda itu biar tidak jauh-jauh dari base camp. Ya ini maksudnya nggon kumpul, jenenge nggon kumpul itu ya dienakno. Fasilitas apapun kami upaya mewujudkan. Ya. Memang dari pandangan umum nggon kumpul jarine ngono tapi kok dikai ngono Ya, seakan di luar nalar. Pasti Gus ini dari tadi itu maka cinta itu anugerah maka berbahagialah kan gitu. Berarti kita ke basecamp mengumpul kasih basecamp untuk menuju cek seneng, cek seneng. gitu dah Gus ya. Kan gini kan enak kita menjawab dari sisi luar kan bisa menjawab kan untuk itu tadi bercinta itu tadi untuk kumpul kita seneng gitu Cek seneng kumpul itu cek seneng. Terus kami memandangnya ya dari pemuda, melihat kesenangan pemuda. Lelek nang kene kumpul terus gak ono sing dadi kesenengane arek enom. Ya jenuh. Nanti makanya kami datangkan biliar, ya. karaoke pun oh, bisa, gitar, main musik, monggo. Ini sesuatu yang menjadi kesenangan pemuda. Banyak lagi fasilitas yang kami siapkan di sini sebetulnya. Pokoknya gelem mau kumpul akan kami ajarkan mewujudkan ide-ide bahkan skill yang dimiliki pemuda. Kami siap mewujudkan ide-ide, mengembangkan skill. Kami siap. Itu. Dan banyak lagi. Berarti Gus Muiz ini sudah mulai awal sudah mohon maaf Gus, ke dunia menyelami karakter pemuda senangannya gini, berarti Gus Muiz sudah paham itu ya. Wis tahu enom kali. Masa langsung tuh. Ya ini Wis tahu enom. dari tahun 6 ini ya kita ya boleh gak tahu menjauh, inginnya mendekat. Apalagi dengan adanya basecamp gitu aku. Wis tahu enom iku ya Ngepirin bang, ngepirin. Oke. Ya dengan memantau dari 2008 dulu itu. Iya, apapun jagoannya minumnya Wadah. ada.